Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dinda Syifa Alicia dan juga Nur Hikmah akan menjelaskan tentang listrik, cahaya, panas, suara, gerak, dan magnet. Disimak baik-baik ya videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang listrik. Listrik merupakan fenomena fisika yang berhubungan aliran elektron dari atom yang disebabkan oleh gesekan ataupun adanya proses kimia yang menghasilkan listrik. Listrik sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu elektrik yang mempunyai arti energi. Lalu apa ya manfaat dan fungsi listrik untuk kehidupan sehari-hari kita? Jadi manfaatnya adalah yang pertama sebagai alat penerangan, yang kedua untuk memasak, yang ketiga untuk tenaga dan kendaraan, yang keempat untuk menumbuhkan industri, yang kelima untuk pengisi daya baterai, dan yang terakhir untuk mengubah menjadi gambar dan suara. Contohnya adalah pemakaian televisi. Lalu jenis-jenis listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Selanjutnya kita akan membahas tentang cahaya. Cahaya adalah sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata dan membawa energi. Gelombang jenis ini dapat merambat ke dalam ruang hampa. Contohnya cahaya matahari dapat sampai ke bumi. Sifat-sifat cahaya sendiri, yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga cahaya dapat dibiaskan, yang keempat cahaya dapat diuraikan, dan yang terakhir cahaya dapat menembus benda bening. Lalu manfaat cahaya sendiri untuk kehidupan sehari-hari kita adalah yang pertama sebagai penerang alami ruangan, misalnya melalui jendela rumah. Lalu yang kedua menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Yang ketiga membantu tumbuhan berfotosintesis. Dan yang keempat melindungi temperatur udara. Lalu selanjutnya panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Selanjutnya, energi tersebut dapat disalurkan ke media lain untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan. Misalnya, sumber energi panas yang berasal dari matahari, panas bumi, api, listrik, atau gesekan dari dua benda. Energi panas yang bisa berpindah-pindah disebut energi kalor. Energi ini biasanya akan berpindah dari tempat yang memiliki suhu lebih tinggi ke tempat yang mempunyai suhu lebih rendah. Energi panas menjadi salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia dan juga makhluk hidup yang ada di bumi. Sumber energi panas sendiri dapat didapat dari yang pertama matahari, lalu kedua bumi, yang ketiga api, yang keempat listrik, dan yang kelima gesekan. Lalu sifat energi panas, yang pertama, energi panas dapat berpindah. Lalu yang kedua, energi panas bisa mengubah suhu, wujud, dan volume benda. Dan yang terakhir, energi panas bisa membuat benda memuai. Manfaat energi panas untuk kehidupan sehari-hari kita adalah yang pertama, untuk mengeringkan benda, contohnya adalah saat kita menjemur pakaian. Lalu yang kedua, sebagai tenaga pembangkit listrik. Yang ketiga, sebagai energi geotermal. Yang keempat, energi panas matahari sebagai sumber vitamin D dan bahan fotosintesis. Dan yang kelima, dimanfaatkan untuk memasak dan juga menghangatkan diri. Lalu selanjutnya tentang suara atau bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang bisa menghasilkan suara. Bunyi bisa dihasilkan dari berbagai benda. Selain itu, hampir setiap makhluk hidup bisa menghasilkan suatu bunyi. Bunyi merupakan energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yakni benda yang bergetar. Kita dapat mendengar bunyi karena bunyi tersebut merambat dari sumber bunyi sampai ke telinga kita. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan udara di sekitarnya. Lalu selanjutnya molekul udara yang bergetar akan menjalar sampai ke telinga kita. Getaran molekul udara membentuk rapatan dan juga regangan. Selanjutnya sifat-sifat dari bunyi. Yang pertama, bunyi memerlukan medium dalam perambatannya, yaitu seperti zat cair, padat, dan gas. Lalu yang kedua, bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Yang ketiga, bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keempat, bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Dan yang terakhir, bunyi mengalami perpaduan atau intervensi.
Lalu manfaat energi bunyi antara lain yang pertama sebagai cara cek kandungan melalui ultrasonografi atau USG, yang kedua pengujian ultrasonik, yang ketiga terapi ultrasonik, yang keempat pembersih ultrasonik, dan yang terakhir sonar. Jenis-jenis bunyi sendiri ada 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Infrasonik merupakan bunyi yang amat lemah dengan jumlah getaran kurang dari 20 getaran per detik. Lalu audiosonik merupakan jenis bunyi yang biasa kita dengar dengan jumlah getaran 20 hingga 20.000 getaran per detik. Lalu yang terakhir ultrasonik, yaitu bunyi yang amat kuat dengan jumlah getaran lebih dari 20.000 getaran per detik. Lalu selanjutnya gerak. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Tumbuhan yang tak bisa menggerakkan dirinya sebenarnya juga bergerak ketika tertiup embusan angin. Begitu pula dengan benda mati. Benda mati juga bergerak, contohnya mobil, kereta api, pesawat, dan juga lift. Jenis-jenis gerak terbagi menjadi 5, yaitu gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, gerak beraturan, dan juga gerak berubah aturan. Lalu sifat gerak adalah jika benda berpindah dari titik awal menuju titik tertentu, maka dapat dikatakan bergerak. Contohnya adalah bola yang menggelinding dari daratan tinggi ke daratan rendah. Lalu selanjutnya tentang magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Sifat magnet sendiri ada 6, yaitu yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Lalu yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Lalu yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang kelima, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Dan yang terakhir, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering terjatuh, terbakar, atau lainnya. Lalu jenis bahan magnet yang terdiri dari 2, yaitu bahan magnetik dan juga bahan non-magnetik. Bahan magnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, dan nikel. Lalu bahan non-magnetik terbagi atas bahan paramagnetik yang contohnya adalah aluminium, dan juga bahan diamagnetik yang contohnya adalah emas, seng, dan juga merkuri. Bentuk magnet sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Lalu yang kedua, magnet silinder yang menyerupai tabung panjang. Lalu yang ketiga, magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Lalu yang keempat, magnet U atau magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Lalu yang kelima, magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Lalu yang keenam, magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk untuk menyerupai kepingan logam. Oke, sekian penjelasan tentang listrik, cahaya, panas, suara, gerak, dan magnet. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya adik-adik. Terima kasih sudah menonton.